jemaat Tuhan, salam sejahtera, bertemu kembali dalam renungan kita. Mari persiapkan hatinya, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 403, hujan berkat kan tercurah ayat 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurang, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 1 sampai 14, penghasilan imam dan orang Lewi. Demikianlah firman Tuhan, imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Bertenung dan bernubuat, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api,
ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah lakukan yang terbaik. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Allah memerintahkan agar imam-imam Lewi, bahkan seluruh suku Lewi, tidak diberikan bagian milik pusaka seperti umat Israel lainnya. Pada imam Lewi hanya mendapat rezeki dari korban api-apian kepada Tuhan. Ini adalah bagian orang Lewi. Bahkan ditegaskan bahwa hanya Tuhan yang menjadi milik pusaka mereka. Mereka tidak mendapat bagian bagi yang sudah dibagi-bagi. Tanah pusaka yang dibagi-bagi itu mereka tidak mendapat bagian di sana. Orang Lewi, mereka dikhususkan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Hal ini tidak berarti kebutuhannya tidak tercukupi. Semua harus dicukupi. Setiap persembahan dari kaum awam, baik lembu maupun domba, bagian paha depan, kedua rahang, perut besarannya harus diberikan kepada para imam. Inilah bagian daripada orang Lewi. Demikian juga hasil pertama dari gandum dan anggur serta minyak dan bulu guntingan pertama dari dombanya harus menjadi bagian imam. Inilah bagian-bagian daripada imam Lewi. Alasannya mereka dan anak-anaknya harus adalah pilihan Tuhan dari antara suku Israel untuk melayaninya dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan. Inilah alasannya mengapa mereka tidak mendapat bagian harta pusaka itu. Hal ini berlaku untuk semua orang Lewi yang berasal dari tempat manapun bila datang dan menyelenggarakan kebaktian. Ini berlaku untuk semua orang Lewi. Ya, sidang jemaat Tuhan. Tuhan tahu, sidang jemaat Tuhan, kebutuhan hamba-hambanya yang dipilih secara istimewa menjadikan kerja Allah untuk membawa umatnya datang percaya dan berbakti kepadanya. Membutuhkan fokus dan kesungguh-sungguhan hati. Iman sang pelayan menjadi alat untuk membawa orang lain beriman kepada Tuhan dengan fokus kepada pelayanan dan bergantung pada rezeki pelayanannya. Seorang hamba Tuhan akan dapat melayani dengan maksimal dan memuliakan Tuhan. Sebab itu, jemaat bertanggung jawab menyediakan kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Karena para pelayan dipanggil untuk sepenuh hati melayaninya dan meninggalkan segalanya. Jadi jemaat Tuhan terkasih, di sini jelas bahwa pelayan daripada Tuhan adalah yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk mereka. Ini yang Tuhan mau. Lakukan yang terbaik. Imam Lewi pun melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak berbantah-bantahan. Apa yang diperintahkan Tuhan mereka akan lakukan dengan baik. Sidang jemaat Tuhan terkasih, di sini juga kita melihat bahwa orang Israel senang belajar. Kali ini mereka belajar melakukan tindakan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain di tanah Kanaan yang Tuhan larang. Bukannya mempertahankan ibadah di hadapan Tuhan, mereka justru ikut-ikutan melakukan hal keji bagi Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak Tuhan izinkan, seperti mempersembahkan sesajen, bahkan mempersembahkan anak-anaknya. Ini adalah kekejian bagi Tuhan. Ini sudah diingatkan oleh Tuhan. Makanya melalui orang Lewi atau imam yang ditunjuk oleh Tuhan, mereka terus dilayani dan diingatkan bahwa mereka jangan sampai terpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang tanahnya mereka sudah diduduki. Banyak di sana orang-orang yang menjadi peramal, penenun, penelaah, penyihir,
Mereka tidak boleh terpengaruh oleh itu semua. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan mau kita melakukan yang terbaik terus bagi Tuhan. Jangan kita lengah sedang jemaat Tuhan. Apalagi sekarang ini, zaman sekarang ini, banyak pengaruh-pengaruh yang kita dapat. Jangan sampai kita lengah. Tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan ini, yang Tuhan mau untuk kita. Yang sedang jemaat Tuhan, Tuhan tidak senang melihat umatnya belajar dari hal yang salah, bahkan menjijikkan baginya. Tuhan tidak ingin bila umatnya mengikuti adat, kebiasaan, dan budaya bangsa sekitarnya menyembah hal yang bukan Tuhan. Yang lebih parah, mereka tidak segan-segan mengorbankan hal yang paling berharga, sekalipun demi untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan. Artinya di sana mereka sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Inilah yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu. Akhirnya kita menyimpang dari Tuhan. Makanya Tuhan terus ingatkan, lakukan terus yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Tuhan pasti berkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami untuk melakukan yang terbaik terus untuk Tuhan. Walaupun banyak godaan, cobaan, tantangan yang kami hadapi, ataupun di sekitar kami banyak yang penyembah-penyembah berhala yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kami tidak mau terpengaruh oleh Tuhan. Dan kami tidak mau terpengaruh yang jahat. Kami mau dipengaruhi yang baik dari Tuhan. Dan kami mau terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.